Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladziina kanu bi tanassuki syari'ati shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadbiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baru kalau sudah alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah Pak RW datang ya. Hadratil mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah senantiasa dicintai, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Mobil khusus saya ingin menyapa pada malam hari ini, alhamdulillah terhadir Bapak Ketua MKMT ya, Forum Komunikasi Majelis Ta'lim, Al Ustaz Mudofar. Alhamdulillah, salam kenal dari Kang saya ya. Kemudian alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh asistennya, Al Ustaz belum hadir ya. Kemudian Akhin Al-Fadil, Akhin Al-Kiram, Ketua DKM Darul Hidayah, Bapak Ustadz Ruskirdi ya. Dia yang punya masjid ini nih. Jangan macam-macam. Kemudian untuk para ketua-ketua DKM yang mohon maaf, wallahi bi Allah tidak mengurangi rasa mahabbah saya ya. Pada 40 saya sampaikan satu persatu. Hadir juga pada malam hari ini Bapak Ketua RW kita yang kita cintai, kita banggakan, Bapak Haji Sutrisno ya. Dari tadi mata saya ini dari tadi mana ini lihat Pak. Tapi dapat kabar bahwa beliau sedang jadi among tamu. Tetapi atas kecintaan beliau ternyata beliau hadir juga ke sini. Masya Allah, luar biasa. Bisa berbagi waktu. Ya, bisa berbagi waktu atas kegiatan kita pada malam hari ini. Kemudian di RW 5 itu saya dengar tadi ada dari RT 1 sampai RT 13 ya. Luar biasa begitu banyaknya ya. Pada 40 saya sapa satu persatu, tetapi karena ini ada domisilinya ada di RT 04, secara istimewa saya menyapa Bapak Agus Sumantri ya. Agus Sumantri ini Ketua RT 04. Para asatidz, para asatidah, para guru, para alim ulama, adik-adikku semuanya, ibu-ibu, sekali lagi mohon maaf, Kang saya tidak menyebutkan satu persatu namanya. Sekali lagi tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya kepada hadirin sekalian. Saudara hadirin, kaum muslimin rahmati Allah, kita selalu bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tak terhingga. Kalau sudah disebut tak terhingga begitu banyak, rasanya angkat tangan, angkat kaki, nyerah kita kalau disuruh menghitung nikmat. Dari mulai ketika kita membuka kelopak mata kita, bangun tidur, sampai kita berangkat tidur malam, kurang lebih kalau 24 jam itu adalah siang dan malam, 12 jam waktu kita untuk melaksanakan aktivitas. Berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan tidurnya saja juga bagian dari kenikmatan. Makanya banyak orang yang insomnia alias susah tidur. Air diminum rasa duri, nasi dimakan rasa sekam. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Mikirin apa emang? Pemilu udah dekat, jangan dipikirin pemilu mah ya. Urusan politik mah urusan dunia, yang penting jalin silaturahmi. Jangan sampai hanya urusan yang katakanlah sesaat, yang setiap 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Ya, itu jangan sampai memporak-porandakan sendi-sendi persatuan kita. Ya, tentu saja kalau bicara pilihan ya secara pribadi-pribadi gitu ya. Ya, tidak usah memprovokasi, mengajak, menghasut orang lain supaya sama seperti pilihan kita, tidak usah ya. Kalau perlu dia memilih apapun, tentu kita meminta petunjuk Allah, itu saja sudah selesaikan ya. Sekali lagi suatu hal yang sangat luar biasa pada malam hari ini, saya secara pribadi sekalipun tadi sudah sampaikan, Pak Ustadz, saya di SMP Negeri 3 tahun setelah ini. Tetapi biasanya adanya di kadang-kadang di Jumat siang gitu. Disuruhnya sama Ustadz Ruskirdi supaya khotbahnya di Jumat aja, di siang hari, jangan malam hari. Makanya beliau membuat fatwa, siapa orang yang melaksanakan sholat Jumat di hari Sabtu, maka dia termasuk orang yang tersesat. Ya iyalah, sholat Jumat dari Sabtu. Kan sendiri sekali. Fatwanya begitu ya. Sholat Jumat di hari Jumat. Insya Allah ya, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersilaturahmi. Insya Allah ya, efek samping dari silaturahmi itu luar biasa ya. Pertama, berkah rizki. Mau punya rizki yang banyak, yang berkah yang halal, mau ya.
Insya Allah hutangnya lunas semuanya ya. Lagian kata Pak Ustadz Mudofar, utang mah jangan dipikirin. Dipikirin baik, gak orang lunas ya. Ya, insya Allah dengan silaturahmi ini, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rizki datang dari sesuatu yang tidak kita duga-duga. Memang kadang-kadang mengejar rezeki itu seperti mengejar bayang-bayang. Kita lari juga lebih cepat keluar kita. Kita diam dia ikut diam juga. Ternyata ketika kita duduk tenang sambil berzikir, ada yang assalamualaikum Pak Ustadz Mudofar, alhamdulillah ini ada rezeki. Kalau kita diam, ternyata kupu-kupu juga bisa hinggap di bawah kita kalau kita tenang. Kan kira-kira seperti itu ya. Takkan lari gunung dikejar, hilang kamu tanpa layak. Pokoknya tidak akan kemana-mana urusan rezeki. Kita bertawakal saja kepada Allah, tentu saja dengan ikhtiar, ya. Karena takdir bukanlah sebuah penjara yang mengurung manusia dalam kepasrahan tanpa ikhtiar. Usaha dulu, ikhtiar dulu, baru menyebut. Jangan belum apa-apa sudah menyebut takdir. Usaha ente mana? Usaha dulu, ya. Saudara hadirin, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini ditakdirkan untuk bertemu, berjumpa. Mudah-mudahan perjumpaan kita, perjumpaan yang Allah ridho terhadap kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau Allah ridho, sudah jangankan kita meminta sesuatu, apa yang berdetak di jantung hati kita tidak sempat kita memintanya karena waktu kita habis dipakai untuk berzikir kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan kepada kita. Ya, tapi jangan kecewa manakala ada pinta-pinta kita yang belum terkabulkan. Boleh jadi lagi dipending dulu. Pokoknya berprasangka baik saja. Terkadang Allah memberikan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita minta. Kan begitu, digantikan. Ya. Bukan sesuatu yang tidak mungkin buat Allah, ya. Apakah kalau kita dijadikan orang yang kaya, yakin bahwasanya kita akan dekat dengan Allah? Orang kaya itu jam segini belum mati, masih celana pendek, masih hidup receh nih. Ya kan? Kita mah ya biar miskin asal sombong kan gitu. Seperti itu ya. Yang penting uang pas-pasan aja, pas. Kalau kita ada perlu pas ada, pas membayar cicilan motor, pas banget ada. Bayar kontrakan pas lagi ada itu ya. Hadirin sekalian, kemudian salawat ma'asalam, salam sejahtera semoga senantiasa terlimpah curah atas junjungan Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nanti di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau kita mengharapkan hanya mengandalkan ibadah kita saja, rasanya sangat pesimis. Sholat yang mana yang bisa kita andalkan yang membuat kita catatan yang terbaik di hadapan Allah, ya? Sedekah yang mana yang kira-kira kita bisa bawa pulang kita hadapkan kepada Allah? Rasanya kecil di hadapan Allah, tetapi dengan kecintaan kita kepada Nabi, cinta kita kepada Nabi, cinta secinta-cintanya cinta. Rindu kita pada Nabi, rindu rindunya rindu, gitu ya. Kita bersolawat dulu ya. Mana tim hadronnya udah pulang ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
Mudah-mudahan sholawat yang kita baca ini sebagai password kita untuk login kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan begitu ya. Sebab kalau kita tidak bersholawat ketika kita berdoa saja, ya. Ad-du'a'u mahjubun illa bis-sholawat. Doa saja terhalang, terhijab kalau kita tidak membaca sholawat terlebih dahulu. Makanya kalau kata orang Betawi, jangan ujug-ujug minta sama Allah, ya. Ada etikanya tuh, artinya sekurang-kurang kita ucapkan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Sekurang-kurangnya begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, minta dah terus. Pesan pakai bahasa Suradita, bahasa Sicau, bahasa Inggris, bahasa Jepang, terserah, Allah paham, ya. Silakan, baru seperti itu, ya. Makanya penting sholawat itu. Dan saya tadi Ananda Azril membaca Al-Quran, rasa-rasanya hampir setiap kita juga merasakan terenyuh ya kalau baca Al-Quran. Aduh, Masya Allah. Itu kata Allah, innamal mu'minuna alladzina hum idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya, orang-orang beriman itu ciri-cirinya idza dzukira, apabila disebut dibaca ayat-ayat Al-Quran, wajilat qulubuhum, bergetar hati. Bukan baca Al-Quran kemudian bergoyang-goyang, bukan begitu, artinya hati yang bergetar. Kemudian zadatum imana, ya, bertambah keimanan kita, ya. Masya Allah. Qori itu barang langka kata saya, Mas. Sudah tidak setiap satu generasi, setiap satu tempat, setiap satu kampung ada yang bisa baca Al-Quran secara Al-Quran itu ada yang dibaca secara murattal, ada yang dibaca secara mujawwad. Ini Pak Ustadz, makanya saya pengen belajar sama Pak gurunya. Ketika Ananda Azril membaca Al-Quran, beliau sudah berkomat-komit, artinya beliau yang mengajarkan. Insya Allah nanti saya termasuk orang yang ingin belajar seperti itu, ya. Karena belajar itu tidak ada selesainya. Belajar itu dalam perspektif Islam, dalam sudut pandang Islam itu long life education, sepanjang hayat, ya. Minal mahdi ilal lahdi, tidak minal mahdi ilal SMP, ilal SMA, ilal nikah, ilal kawin, ilal kerja, tidak, ya. Sepanjang hayat kita belajar terus, termasuk belajar Al-Quran, ya. Penting nih, kita boleh merasa bersedih. Mungkin anak-anak kita yang ketinggalan salah satu bidang pelajaran tertentu, apakah di pelajaran eksaknya atau di pelajaran umum. Tapi seharusnya kita harus lebih bersedih apabila anak kita sampai detik ini belum terbebas dari buta aksara Al-Quran. Itu yang harusnya. Kenapa? Al-Quran ini yang nanti akan membawa keselamatan kita. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, fa innahu, maka sesungguhnya hu, yaitu Al-Quran, ya'ti, akan datang yaumul qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, menjadi penolong buat orang-orang yang membacanya, ya. Makanya kita niatkan Bapak-bapak Ibu sekalian, kira-kira nih kita baca Quran sama baca WA, banyakan baca Quran, banyakan baca WA nih kira-kira, ya. Kira-kira ini gitu. Main HP terus itu tuh, si setan gepeng itu luar biasa itu, ya. Aduh, kita sampai bagaimana mau one day one juz, satu hari satu juz, ya. Orang kita ya lihat anak-anak main game terus, kemudian kita baca berita terus, baca politik, nggak ada habis-habisnya urusan politik, ya. Gitu ya, kadang-kadang membuat kita kadang-kadang terpecah-pecah gitu, ya. Nah, kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya akan memperoleh satu kebajikan, bi'asyri amsalihah, satu kebajikan Allah lipat gandakan menjadi 10. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alifu harfun, wa lamu harfun, wa mimu harfun. 3 huruf kali 10, 30 kebaikan. Baca Al-Quran 1 ayat 1 juz, itu hurufnya berapa ya? Kali ke 10. Jangan begitu, itu urusan pahala, itu urusan pahala. Berarti Allah itu hanya kabar gembira saja, bukan berarti setelah baca Quran lalu kita hitung hurufnya, kita kalikan sendiri.
Hari ini saya punya, alhamdulillah punya kebaikan dari baca Al-Quran. Jangan begitu, ya. Bapak-bapak sekalian, subhanallah, Al-Quran itu luar biasa. Jangankan nanti di hadapan Allah di hari kiamat, di saat di alam barzah saja. Siapa yang menjamin kalau kita mendapatkan kenikmatan? Mungkin kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan azab kubur, kan kita tidak tahu, ya. Berharap yang terbaik, tapi juga bersiap untuk hal yang terburuk. Ya kan, memang kenyataannya kita berdurhaka terhadap Allah, tapi mungkin ada sesuatu yang tidak kita tinggalkan setiap waktu itu membaca Al-Quran di luar sholat misalkan. Itu nanti akan menjadi tameng ketika ada hawa panas dari api neraka yang hendak masuk menjulur di bagian kaki kita. Al-Quran langsung siap jadi palang pintunya. Nggak bisa. Orang ini termasuk ahli Quran ketika di dunia selalu membaca Al-Quran. Api pindah ke bagian depan. Al-Quran langsung juga menjadi palang pintu. Tidak bisa, saya halangi. Ini ahli Quran, subhanallah. Oleh karena itu, mari kita jadikan. Saya terinspirasi luar biasa, ya, apalagi Nabi itu senang dengan baca Al-Quran yang diharga itu. Kalau di tausiahnya itu, Allahu zada Muhammadan taqlima, gitu ya. Wa abahu fadlan min ladunhu amima, gitu ya. Kalau kira-kira dimeratakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabi senang suara jaga. Makanya kenapa? Kalau kita bisa menyanyi dengan merdu, kenapa kita baca Al-Quran tidak dengan suara yang merdu? Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara yang sangat indah. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Ya, apa kata Nabi? Kun, jadilah kamu aliman, orang yang alim, orang yang berilmu. Para kiai, para ustaz, seberapapun ilmunya, saya membayangkan para guru, para ustaz itu seperti cahaya. Mungkin ada yang mampunya sampai 50 watt, ada yang 40 watt. Berapapun cahaya itu dalam kegelapan luar biasa. Ya, makanya berbahagialah ketika di suatu tempat itu adalah ada banyak ulama, orang-orang alim, orang-orang berilmu. Ya, ini pertemuan kita. Ya, makanya pertahankan terus. Forum seperti ini bukan saja menjadi majelis silaturahmi. Coba silaturahmi mana? Buruk ke silaturahmi. Mana haba ayub sato bi rizqihi wa ayub sahabi asarihi au bi umrihi falyasil rahima. Siapa orang yang menginginkan, mencintai, menghendaki rizkinya berkah, rizkinya banyak, rizkinya berlimpah dan umurnya panjang, falyasil rahima, maka sambunglah tali silaturahmi. Silaturahmi 1 bulan sekali, subhanallah. Jadi majelis silaturahmi dan jadi majelis ilmu. Majelis sedikit, apa-apa, nanti kalau perlu sekali-sekali ada istighosahnya, nggak apa-apa ya Ustaz ya. Karena kita ini penting. Sebab zikir itu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Justru berzikir itu membuat hati kita tenang, tentram. Ya. Taruhlah berpikir itu ibarat bensinnya. Justru berzikir itu adalah olinya, pelumasnya supaya adem. Kira-kira seperti itu. Kita kadang-kadang galau, terus pusing, terus urusan dunia, ya, nggak beres-beres. Banyak-banyaklah berzikir, ya. Jadikanlah, kata Nabi, kun, jadilah orang yang alim, orang yang berilmu. Kalau kita bukan termasuk orang yang orang alim, au ta'aliman, jadilah orang yang mencari ilmu. Ya. Kata Ustaz kiri tadi menuntut ilmu, kasihan ilmu dituntut-tuntut terus, kan? Salah apa ya? Dia maksudnya mencari ilmu, ya. Kun aliman, au muta'aliman, atau au mustamian, jadilah orang yang mendengarkan ilmu seperti begini. Kalau kata orang dulu ngaji nguping, tak apa-apa. Jadi masa ngaji mulut, ngaji congor, kan mungkin ngaji maksudnya mendengarkan, masuk telinga kanan,
boleh keluar keringat kiri, masih bagus masuk, mungkin ada nyangkutnya daripada nanti masuk mental lagi gitu. Insya Allah sering dimasukin, sering dengar, kan begitu. Al-Mustami'an, jadilah orang yang sering mendengarkan ilmu. Al-Muhibban, jadilah orang yang cinta terhadap ilmu. Subhanallah, jangan khawatir bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berderma, ya, yang sudah berinfak, bersedekah, ada yang sudah berdermanya memberikan jeruk, ada yang ngasihnya air minum, ada yang ngasihnya sepotong kue, roti dan sebagainya. Jangan khawatir, ini bukannya pengeluaran, ini investasi. Berbicara investasi menanamkan modal, keuntungan nanti di hadapan Allah, ya. Dan ini termasuk salah satu amalan yang dicintai Allah sebenarnya, ya. Ini ngomonginnya, amalan yang dicintai Allah itu sama, ya. Mungkin nggak usah banyak-banyak, satu aja atau dua, supaya nanti kapan-kapan kan saya udah lagi maksudnya gitu. Kira-kira begitu ya. Ya, para hadirin sekalian, saya senang bersilaturahmi, sangat senang. Jadi tadi kita sudah dengan Pak RT sebenarnya terasa capek kalau secara fisik mah. Dari mulai hari Kamis ada acara di Pondok Aren, terus Jumat balik lagi ke Bintaro, ada khutbah di sana. Malam satu tadi malam saya di tempat Pak Kadus. Ya. Pagi tadi di Geraha Bintaro di sektor apa, bukan di Perigi ya. Lalu siang ada jadwal ngajar kuliah di Lempang. Istirahat sebentar malam ini. Kemarin malam itu sekali Pak Kadus malah saya lanjutkan ke Senen, jemput anak stasiun Senen, mas, luar biasa capeknya. Paginya ngaji subuh dan insya Allah besok ada masjid. Nah seperti itu maksud saya, ini bukan taharus bintimah, bukan cerita tentang. Maksud saya merasa senang, merasa gembira di tengah-tengah orang yang cinta sayang dengan kita, ya. Para hadirin sekalian rahmati Allah, mungkin satu hal saja yang dicintai Allah, tentu saja yang baik-baik. Satu misalnya birrul walidain, amalan, pekerjaan, perbuatan yang Allah senang, Allah cinta. Salah satunya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Saya yakinnya ini yang hadir di sini bukan lahir dari batu, tapi lahir dari rahim seorang ibu. Pernah punya ibu. Ustaz, ibu saya kan udah nggak ada, gimana birrul walidainnya? Bapak saya nggak. Birrul walidain terhadap orang tua, baik masih ada ataupun sudah tidak ada, tidak terputus, ya. Kalau yang sudah tidak ada saja, yang sudah almarhum, kita masih bisa berbirrul walidain, terlebih-lebih yang orang tua kita masih ada, ya. Saya ingin mengajak cerita, mungkin bapak-bapak hadirin sekalian pernah mendengar, sebenarnya hidup pada zaman Nabi, tapi ini seorang sahabat seumur hidupnya tidak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Orang ini sangat cinta terhadap Nabi dan juga sangat sayang kepada kedua orang tuanya, yaitu Uwais Al-Qarni. Ya, bagi bapak-bapak yang sudah mendengarkan cerita ini, mungkin menguatkan ingatan. Bagi yang belum, ini menjadi sebuah pengetahuan dan sekaligus menjadi renungan. Uwais Al-Qarni itu lahirnya di Yaman. Secara zaman itu seharusnya bertemu dengan Nabi, tapi ada banyak hal yang tidak membuat dia berjumpa dengan Nabi, padahal sangat cinta dan sayang terhadap Nabi. Pertama tentu saja Uwais Al-Qarni ini ada di Yaman, sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ada di Mekah, di Madinah pada saat itu. Uwais Al-Qarni ini sangat sayang dengan ibunya karena ayahnya sudah tiada. Setiap hari Uwais Al-Qarni itu membagi waktunya untuk sepertiga untuk berikhtiar mencari kayu di hutan, ya. Kemudian sepertiga ia untuk bawa berdagang ke pasar, sepertiga waktunya untuk menjaga ibunya. Uwais Al-Qarni itu sangat cinta terhadap Nabi, tapi dia begitu sayang terhadap orang tuanya, ya. Sampai satu ketika ibunya Uwais Al-Qarni, Uwais, coba tolong diusahakan, ibu pengen banget ibu berangkat ke haji.
ibu pengen banget bertemu dengan Ka'bah dan bertemu dengan Rasulullah, ya, ke Baitullah. Kemudian baik ibu, insya Allah akan saya ikhtiarkan. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni membeli seekor kambing kecil atau domba. Lalu apa? Uwais Al-Qarni membuat kandang kambing itu di atas hutan, di atas, maksud di atas bukit, di atas gunung. Itu setiap pagi itu kambingnya, dombanya dari atas bukit, di atas gunung dia bawa ke lembah, di bawah gunung. Sorenya dibawa lagi ke kandangnya di atas. Mungkin orang-orang di sekitar, ini si Uwais gila kali ya, sakit apa sih? Masa kambing dibawa ke atas? Sore harinya, kemudian pagi dibawa lagi ke lembah gitu. Ternyata para hadirin sekalian, setelah sampai di 6 bulan itu datang musim haji. Itu Uwais Al-Qarni melakukan itu sebagai latihan. Ternyata apa? Ibunya itu digendong di punggungnya. Itu dalam kondisi panas, melepuh kaki-kakinya, panas luar biasa. Tetapi tidak membuat ia menjadi surut, tidak membuat ia menjadi berpantang untuk melakukan itu, karena dia ingin mewujudkan impian ibunya. Dia bawa ibunya di punggungnya, digendong, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji. Sangat cinta terhadap orang tua. Tetapi di sisi lain sebenarnya beliau sangat cinta terhadap Rasulullah. Ya, singkat kisah, setelah ibunya kembali dan dia menyatakan, wahai ibu, saya juga pengen ketemu Rasulullah. Akhirnya apa? Silakan nak, kalau kamu ingin bertemu dengan Rasul, tapi nanti segera kembali ya. Kalau seandainya udah ketemu Rasul, ketemu Nabi, sudah cepat pulang lagi. Ibu sebenarnya adalah pengasuhan kamu, itu tidak punya siapa-siapa lagi. Izin ke ibunya, pengen bertemu dengan Rasul, sangat cinta dengan ibunya, tapi sisi lain sangat cinta dengan Rasul. Satu kisah menyebutkannya, ketika datang ke Madinah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata tidak ada yang menjawab salam, yang menjawab adalah Aisyah istrinya. Dikatakan Rasulullah tidak ada. Ya, kemudian setelah itu Uwais Al-Qarni pulang. Artinya ingat pesan ibunya. Nah, lalu saudara sekalian, singkat kisah, setelah Rasulullah pulang, dia bertemu dengan Abu Bakar dan Ali. Wahai Abu Bakar, Ali, tadi ada tamu ya. Dia bertanya ke memang Allah yang mengasih tahu. Nanti suatu hari nanti ketika aku tidak ada, jumpai itu si orang tua Uwais Al-Qarni. Dia dari Yaman. Ada salah satu cirinya adalah ada bagian sopak atau bagian bekas lepra di bagian tangan, sengaja disisakan oleh Allah menjadi ciri. Kamu minta doa kepada orang itu, doanya sangat dimakbul. Alhamdulillah, ketika Rasulullah tidak ada, dalam satu rombongan haji dari Yaman, maka terdapatlah Uwais Al-Qarni. Nangis itu Abu Bakar, Umar, kemudian juga Ali. Saya minta engkau mendoakannya. Kata, nama kamu siapa? Abdullah. Dia namanya Abdullah, kan artinya hamba Allah, padahal maksudnya adalah Uwais Al-Qarni. Lalu dia doakan. Dan bapak-bapak hadirin sekalian, sampai suatu saat nanti si Uwais Al-Qarni itu wafat, meninggal dunia. Dan saat peristiwa kematiannya, itu seluruh masyarakat Yaman, mungkin mereka tidak tahu, tapi ribuan jutaan itu yang datang takziah, ribuan jutaan yang menyolatkan, ribuan dan jutaan yang menghantarkannya ke pemakaman. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah para malaikat Allah. Karena Uwais Al-Qarni mungkin dia begitu hina karena orang miskin, karena orang apa, tetapi dia menjadi manusia yang wangi di langit karena cinta terhadap Nabi dan sayang kepada kedua orang tua, meskipun orang tuanya telah wafat. Kayaknya itu aja barangkali ya. Nanti lanjut pada episode berikutnya, gitu maksud saya gitu ya.
Baik, kita aja ya. Ikan sepat, ikan gabus kan begitu, bukan ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, birridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.